Inilah cerita dari kitab Tarikh, sahabat-sahabat. Kalau ingin tahu ceritanya ini, baca kitab Al-Kamil fit Tarikh lil Imam Ibni Asir 13 jilid, baca Tarikh Ibnu Khaldun 14 jilid, baca Tarikh Umam wal Muluk Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid, baca Tarikh Hadaril Islamiyah Dr. Ahmad Salabi 9 jilid. Jangan lupa sahabat-sahabat, sekarang bulan Maulidun Nabi, silakan rayakan, baik di surau-surau, di musola, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di pasar-pasar, rayakan. Barang siapa dari umatku yang memuliakan hari kelahiranku, kelak nanti akan aku beri syafaat di yaumil kiamah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memberi pertolongan ketika itu kecuali baginda agung Nabi Yuna, akhirul anbiya, akhirul mursalin, akhirul syuhada, akhirul solihin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih fi quwwatin wa bastah wa sihhah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnati wa banati, dan seluruh sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan atau melihat di tayangan di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo ini. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada perjumpaan kita kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana tentang perjuangan baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini beliau dilahirkan ke bumi. Ada sebuah keterangan mengatakan, man adzama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan hari kelahiranku, maka kelak akan aku beri syafaat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat syafaat, setidaknya dapat percikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke pembahasan, saya akan memulai cerita tentang perjalanan dakwah dari baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mulai dari setelah 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Orang Quraisy ketika itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Abu Jahal semakin menekan ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh Bani Hashim, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang belum masuk Islam, asal bergabung dengan Rasulullah ditekan oleh orang-orang Quraisy ketika itu, kecuali Abu Lahab, walaupun termasuk dari Bani Hashim, karena memang memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim diembargo yang mengakibatkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijatil Kubra binti Huwailid, wafat. Tidak lama kemudian pamannya yang bernama Abu Thalib, walaupun tidak masuk Islam, tapi setidaknya beliau pernah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga wafat. Masuk tahun ketiga Bani Hashim, ketika itu mulai mengalami yang namanya kekeringan, kurus, karena tidak boleh ada hubungan jual beli, tidak boleh ada hubungan kemasyarakatan, humas, dan tidak pernah diundang ketika ada sebuah acara. Tidak boleh dikirimi makanan walaupun itu dengan hasil membeli. Walhasil diembargo selama 3 tahun. Setelah lepas diembargo selama 3 tahun, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berpikir dakwah di Mekah ini percuma, tidak mungkin berkembang. Maka beliau mengalihkan arah, mencoba untuk berdakwah di sebuah kota yang bernama kota Taif. Kota Taif itu sekitar 85 kilo dari selatan Mekah. Nama sukunya di sana Bani Syakif. Kepala sukunya ketika itu bernama Abdu Yalil. Kalau di Mekah suku Quraisy
Kepala sukunya namanya Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Rasulullah SAW berangkat ke Taif dengan membawa teman satu orang yang bernama Zaid bin Harithah. Mohon maaf kalau seperti sekarang, kalau kemana-mana bawa tim sukses, kadang-kadang yang dipilih itu tidak sukses, malah tim suksesnya sudah sukses duluan. Itu kalau sekarang, mohon maaf ya. Rasulullah SAW ditemani oleh satu orang namanya Zaid bin Harithah. Beliau 1 bulan berdakwah dari rumah ke rumah, door to door, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah, menyampaikan akhlakul karimah, mencoba memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang beriman dan berguna. Beliau 1 bulan berdakwah di kota Taif. Ternyata tidak ada satupun yang mau menerima dakwahnya Rasulullah SAW. 1 orang pun tidak ada yang mau menerimanya. Bahkan Rasulullah SAW dicaci, dikata-katain, dihina dengan kata-kata yang tidak pantas. Dikatakan orang gila, wong gendeng, orang sinting, tukang sihir, tukang mantra-mantra, tukang ngelantur. Bukan hanya itu, beliau bahkan dipisu-pisu, bahkan diusir dari kota Taif. Bukan hanya dipisu-pisu, tapi juga beliau dilempari dengan batu sampai beliau berdarah-darah, sampai berlumuran darah. Dalam berzanji disebutkan, wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa awrahu bihi sufaha wal abidah fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramahuhu bil hijarati hatta huddibat bid dima'i na'la. Thumma 'ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan fasa'alahu malakul jibali fihi ihlakiha wal 'asabiyah faqala inni arju ay yukhrijallah min aslabihim man yatawalla attirillah thumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa amma ta'ifa yad'u thaqifan walam yuhsinu bil ijabati kirah. Rasulullah SAW menuju kota Taif, dakwah terhadap kaum Sakif. Tidak ada 1 orang pun yang mau menerima ajaran Rasulullah dengan baik. Bahkan anak-anak muda di sana, preman-premannya dikumpulkan, diperintahkan oleh para pembesarnya kala itu agar juga memisuh-misuh Rasulullah, agar ngata-ngatain Rasulullah dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas, perkataan-perkataan yang kotor. Bukannya itu, waramahuhu bil hijarati hatta huddibat bid dima'i na'la. Mereka preman-premannya diperintah oleh orang tua mereka, sesepuh-sesepuh mereka, pemimpin dari Sakif, agar melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai badan Rasulullah berlumuran darah, bahkan sampai kedua sandalnya Rasulullah penuh dengan darah. Huddibat bid dima'i na'la. Ketika itu turunlah para malaikat menawarkan jasanya kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Taif ini kok kurang ajar Muhammad. Sudah Muhammad, sekarang kamu tinggal minta ke Allah, mau kami apakan orang-orang Taif ini? Kata malaikat, kami siap. Apakah mau saya kirimkan angin puting beliung? Apakah mau kami goncangkan bumi ini? Atau kami hancurkan gunung-gunung biar mereka mampus semua, biar mati semua? Kamu tinggal minta saja Muhammad, jangan diam saja. Kamu dilempari batu sampai berdarah-darah begitu kok kamu malah diam saja. Yang tegas Muhammad, kayak Nabi Nuh itu loh, tegas. Nabi Nuh itu dakwah selama 950 tahun lamanya berdakwah, hanya dapat pengikut 80 orang. 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah, hanya dapat kurang lebih 80 orang. Awalnya Nabi Nuh sabar, tapi lama-kelamaan Nabi Nuh habis kesabarannya, hilang kesabarannya. Siang-siang ketika itu Nabi Nuh berdoa, wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, orang kafir ini
Jenengan habisi saja sudah ya Allah. Jenengan bersihkan saja sudah. Musnahkan sudah semuanya. Kurang ajar semuanya ini. Mereka kalau dibiarkan hidup, nanti punya anak kafir, punya cucu kafir, punya cicit nanti kafir. Jenengan habisi saja sudah ya Allah. Itu doanya Nabi Nuh. Lalu Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh. Turunlah banjir. Ada angin topan yang sangat besar ketika itu. Mati semuanya. Kecuali mereka yang naik perahu yang jumlahnya kurang lebih dari 80 orang yang selamat. Gitu loh Muhammad, yang tegas kayak Nabi Nuh. Kamu malah dilempari dengan batu sampai berlumuran darah. Kamu malah mendoakan, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, orang yang melempari batu saya ini mereka orang bodoh ya Allah. Maka untuk itu berilah mereka petunjuk. Mereka melempari batu karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak paham. Untuk itu ampunilah kesalahannya mereka ya Allah. Itu loh doanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Malah berdoa seperti itu Nabi Muhammad. Wah, malaikat ngelobi lagi. Wah, ini Muhammad kok masih belum tegas-tegas juga. Coba seperti Nabi Musa itu. Nabi Nuh karena tidak masuk cerita Nabi Nuh. Coba Nabi Musa, seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu dihina oleh umatnya. Awalnya Nabi Musa itu sabar, sama kayak Nabi Nuh, awalnya sabar, tapi lama-kelamaan umatnya semakin kurang ajar, berlebihan kurang ajarnya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra wa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Musa, kami tidak percaya kepadamu kecuali kamu bisa mendatangkan Allah terang-terangan di hadapanku, katanya. Wah, ini kaumnya Nabi Musa. Kayak apa Gusti Allah itu? Coba datangkan di depan kami, baru kami akan percaya, baru kami akan beriman. Coba sekarang datangkan. Wah, Nabi Musa ketika itu sudah habis, hilang kesabarannya sudah. Habisin saja sudah ya Allah, orang-orang kafir seperti ini, orang yang ngomong seperti ini, habisin saja sudah. Hilang kesabarannya Nabi Musa. Ketika itu tidak ada angin, tidak ada hujan, soikoh datang, petir datang. Akhirnya semua yang ngomong tersebut kena petir, mati semuanya itu. Gitu loh Muhammad, tegas kayak Nabi Musa. Kamu malah dilempari batu sampai berlumuran darah, kamu malah mendoakan yang baik-baik, malah diam saja. Nabi Muhammad berkata kepada malaikat, malaikat, saya bukan Nuh, saya bukan Musa, saya adalah Muhammad Rasulullah. Yang saya tunggu malaikat, kalau sekarang mereka belum beriman, saya yakin anak-anaknya nanti pasti ada yang beriman. Kalau anak-anaknya nanti tidak ada yang beriman, pasti cucu-cucunya nanti salah satu pasti ada yang beriman. Kalau cucunya masih belum beriman, nanti saya tunggu, pasti cicit-cicitnya nanti pastilah ada yang mau mengikuti ajaranku, malaikat, katanya. Begitu ngomongnya Nabi Muhammad kepada malaikat. Inilah bukti dari kesabaran seorang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Ternyata betul sahabat-sahabat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di kota Taif Islam semua, tidak ada yang tidak beragama Islam, semuanya beragama Islam sampai detik ini, semuanya Islam. Kalau seandainya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kota Taif dimusnahkan, habis sudah, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, orang-orang Taif dulu-dulunya yang melempari Rasulullah itu habis sudah, ya. Malah sampai sekarang masuk Islam dan bahkan tidak ada satu orang pun yang tidak Islam di sana. Insya Allah seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Taif dengan berlumuran darah, ditemani oleh satu orang yang bernama Zaid bin Harithah. Lalu beliau istirahat di sebuah kebun anggur dan bersandar di pagar. Yang punya pohon anggur namanya Sibah bin Atobah, memerintahkan ke penjaganya, karyawannya lah, yang namanya Abbas. Abbas, Tal, kemari. Ini saya punya anggur satu piring, kasihkan kepada orang yang duduk-duduk itu. Dia mulai tadi duduk-duduk di situ dengan berlumuran darah, kasihan.
Lalu Adas menyampaikan Rasulullah, memberikan satu piring yang berisi anggur. Kemudian Rasulullah mengambil satu buah anggur. Kemudian Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Kemudian Adas berkata, "Ma sami'tu hadhil kalimat takhruju min fammil Arab." Saya tidak pernah mendengar kalimat yang berucap dari mulut atau dari lisan orang Arab yang mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baru kali ini saya. Lantas kaget Rasulullah. "Memangnya kamu itu dari mana?" Adas menjawab, "Saya dari Ninawa." Kalau sekarang itu sahabat-sahabat, Mosul atau Mosul, Irak Utara. Saya adalah pengikutnya umatnya Nabi Yunus ibn Matta. Terus kamu dari Ninawa ke sini nih ngapain? Saya rela-rela kerja menjadi budak ke sini, bersedia menjadi budak, rela menjaga kebun anggur karena ada satu yang saya inginkan, yaitu ingin berjumpa dengan Nabiyuna fi akhir zaman, Nabiyur Rahmah, yang konon di dalam kitab suci saya sudah lahir orang tersebut di dekat-dekat sini, gak jauh-jauh dari sini. Saya kesini karena ingin berjumpa dengan Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa rahmat, Parakletus yang akan menyelamatkan umat manusia. Yang menurut kitab suci saya, orang tersebut telah lahir dan sudah berada di lokasi ini, di sekitar sini. Maka saya siap dan rela menjadi budak ini demi ingin berjumpa dengan orang tersebut. Lantas Rasulullah berdiri mengatakan, "Ana dzalikal Parakletus." Saya adalah orang Parakletus yang kau cari itu. Saya adalah orangnya, katanya. Lalu kemudian Adas berdiri, lalu mencium Rasulullah, lalu bersyahadat mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah." Kemudian Adas masuk Islam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Taif. 1 bulan lamanya berdakwah di sana. Beliau sampai berlumuran darah. Tidak ada satu orang pun yang mau mengikuti ajaran Rasulullah. Lalu sampai dia duduk di sebuah pohon anggur, lalu ketemu dengan Adas. Adas masuk Islam. Orangnya sudah paham kitab suci, orangnya sangat berkualitas, orangnya sangat cerdas. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memasukkan Adas menjadi masuk Islam, beliau bersandar kembali ke pohon anggur sambil lalu berdoa. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiruni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala hubali a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa sulha alayhi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal udba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Itulah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku mengadu tentang kelemahanku dan ketidakberdayaanku, kelemahanku di depan mata manusia. Engkau adalah Tuhanku dan Tuhannya orang-orang yang lemah. Asalkan Engkau tidak marah kepadaku ya Allah, saya tidak peduli apapun yang terjadi, tetap akan menjalankan tugas, amanah, risalah, dakwah, memanjatkan panji-panji kebenaran kalimat tauhid. Saya akan berjuang terus ya Allah, asalkan Engkau tidak marah, kami siap sampai mati pun kami akan terus berjuang, berdakwah, membawa panji-panji kebenaran, menegakkan tonggak-tonggak kalimat tauhid di bumi ini ya Allah. Itulah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illam yakun bika ghadabun alayya fala hubali. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang lagi ke Mekah. Ketika pulang ke Mekah, minta perlindungan kepada orang musyrik namanya Mut'i bin Adi. Nanti Mut'i bin Adi ini
pada akhirnya juga bakalan masuk Islam. Rasulullah SAW pulang dengan aman ketika itu. Rasulullah baru duduk di rumahnya, malah ada malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Muhammad, ayo jalan-jalan, ikut saya. Ini sudah malam, mau kemana malaikat Jibril? Katanya Muhammad. Ini kan sudah malam. Sudah, kamu ikut saja. Ikut kemana? Ya ikut, pokoknya kamu ikut saja sudah. Ketika itu akhirnya Nabi Muhammad mau ikut. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan. Nama kendaraannya Buraq, sahabat-sahabat ya. Itu aslinya malaikat, bukan binatang ya. Kemudian naik Buraq dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha, dari Arsy dan sampai ke Raf-Raf, sampai Al-Mala'il A'la, dari Alamil Mulki, Alamil Malakut sampai ke Al-Mala'il A'la, Al-Hadratil Ahadiyah. Ya man asra bikal muhaiminu laylan niltama niltawal anamu niyam. Wahai orang yang dijalankan waktu malam oleh Allah yang maha muhaimin, yang maha hegemoni, engkau mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Di saat-saat manusia sedang terlelap tidur, kamu mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa dari Tuhanmu. Niltama niltawal anamu niyam. Sampai di Masjidil Aqsa, ketika itu disambutlah oleh nabi-nabi terdahulu. Malaikat-malaikat semua menyambut kedatangan Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan bi akhina Ahmad qad hanal ana ba'su rahmataka lil alamin. Selamat datang saudaraku wahai Muhammad, engkau telah tiba saatnya diutus membawa rahmat ke seluruh alam, ke semesta alam. Sudah, sekarang cepat iqamat, katanya Nabi. Tanya nabi-nabi itu, coba sudah cepat iqamat. Nabi Muhammad disuruh ngimami, sahabat-sahabat disuruh ngimami sholat ketika itu oleh nabi-nabi terdahulu, dan seluruh nabi-nabi yang lain menjadi makmum. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Namanya sholawatun nida, sholatun nida. Engkau datang dari Masjidil Aqsa dan maju didaulat menjadi imam yang makmum manfis sama, makhluk yang ada di langit semuanya makmum di belakangnya baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai sholat, kata malaikat Jibril, ayo kita jalan lagi Muhammad. Mau jalan kemana lagi Jibril, katanya. Sudah, ini masih jauh Muhammad. Kita ini masih di alamil mulki Muhammad, masih di alam materi, masih di alam physically, masih di alam jasmani, masih di alam parsial, masih di alam temporal, alam yang terbatas. Mari kita naik ke atas lagi, menuju alam yang ideal, menuju alam yang universal, yang alamil kulli dan alam abadi dan alam azhari. Ayo kita Muhammad, kamu pokoknya ikut saja sudah. Siap, katanya. Wa ilal muntaha rufi'ta karimau wa sami'ta nida alaikas salam. Engkau diangkat sampai ke Sidratil Muntaha, melewati beberapa langit, berjumpa dengan para anbiya, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Sampai ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril ngomong kepada Muhammad, Muhammad, kamu bisa naik lagi sendirian saja sudah Muhammad. Saya sudah tidak siap mengantarkan kamu ke atas lagi, tidak mampu saya, katanya.
Bisa-bisa kami mati Muhammad. Bisa-bisa sayap saya ini bisa-bisa hancur, hangus nanti ini kalau saya paksakan naik lagi. Kamu berangkat sendiri saja sudah. Wah, katanya Nabi Muhammad, kamu ngajak-ngajak kok gak tanggung jawab si Jibril katanya. Minta maaf saya pokoknya. Saya pokoknya minta maaf Muhammad. Kamu silakan naik lagi. Saya tunggu di sini saja sudah. Saya tidak mampu. Bisa-bisa saya mati kalau saya naik lagi ke atas. Oke lah. Bismillah. Jangan takut katanya. Pokoknya kamu berangkat sendiri sudah. Baik. Ketika itu Nabi Muhammad naik lagi ke atas. Bismillah. Thumma dana fatadalla. Thumma dana fatadalla. Thumma dana fatadalla. Nabi Muhammad naik pelan-pelan. Naik pelan-pelan sampai ya perasaan takut itu ada pasti, karena beliau juga seorang nabi, wajarlah kalau takut. Pelan-pelan, pelan, semakin dekat dengan Allah. Fakana qaba qausaini au adna, sehingga jarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah tinggal 2 jengkal. Fakana qaba qausaini au adna, tinggal kurang lebih 2 jengkal lah. 2 jengkal tangan ini berarti sudah dekat sekali. Beliau Nabi Muhammad berhadapan langsung dengan Allah. Kalau malaikat Jibril hancur, tidak kuat karena subha biwajhillah, tidak mampu ya. Rasulullah tinggal 2 jengkal berhadapan langsung dengan Allah. Di sanalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar salam dari Allah. Allah yang mengucapkan salam, bukan Nabi Muhammad. Allah yang mengucapkan salam, alaikas salam. Apa kata salamnya Allah kepada Nabi Muhammad? Assalamu alayka ya Ahmad. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka Yasin. Assalamu alayka ya Mustafa. Dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah di situ di hadapan Allah kurang lebih dari 2 jengkal menjadi kecil semuanya, menjadi lebur semuanya, menjadi tidak ada. Bahkan melihat alam semesta tidak ada, saking kecilnya. Tidak ada satupun yang kelihatan, hanyalah Al-Wahidul Ahadus Somad, hanyalah Allah, selainnya menjadi tidak ada. Lalu ketika itu Rasulullah mendapatkan perintah yang namanya sholat. Ya, itu istilahnya Isra wal Mi'raj, ceritanya seperti itulah. Al-Wahidul Ahadus Somad, yang ada hanyalah Allah, selain itu tidak ada. Inilah yang dinamakan sampai ke Al-Malakul A'la. Jadi kita ini sebenarnya kita ini tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Sedangkan yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu tidak ada, karena yang tidak ada itu tidak ada. Kita menggunakan kata ini karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka kita semua ini menjadi ada karena ada yang ada. Begitulah bahasanya seperti itu. Mungkin filsafatnya seperti itu ya. Kemudian Rasulullah SAW sampai di Al-Mala'il A'la, antara Rasulullah berhadapan dengan Allah, sudah tinggal 2 jengkal tangan, sudah dekat sekali. Oh, baqausaini au adna, menjadi lebur, hancur dan fana, menjadi laisa, menjadi tidak ada semuanya di sana, karena memang yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sifatnya ada itu hanyalah Allah. Kalau selainnya itu sifatnya tidak ada. Lah terus kita ini bisa ada gimana? Berarti diadakan oleh zat yang maha ada, yaitu Allah. Dipelajari sendiri itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun dari Isra wal Mi'raj, dari langit, menyampaikan Isra Mi'raj ketika itu kepada halayak ramai di suku Quraisy. Semuanya masih tidak percaya, kecuali ada 1 orang yang percaya, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu dipanggil As-Siddiq karena beliaulah satu-satunya orang yang mudah, yang gampang percaya pada Rasulullah Muhammad SAW. Mi'raj dalam berjanji dikatakan,
thumma usriba bihi uqdatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabil qadasiyah wa urija bihi ilas samawati fara'adah wa fil ula wa qad jallalahul wa qalu ala, dan seterusnya. Diberitakanlah ketika itu ada orang muda gila, suka ngomong ngelantur, suka ngomong ngawur, namanya Muhammad. Wah ini, jadi Nabi Muhammad tidak pernah dihenti-hentinya dicaci oleh orang ketika itu. Kemudian ada orang 12 dari Yathrib tertarik, ingin mengetahui. Setelah dicari, ketemu di sebelah kanannya Jumrah Aqabah. Rasulullah ketika itu sedang membaca Al-Quran. Setelah selesai membaca Al-Quran, kata pemimpin dari rombongan Arab yang ke-12 ini langsung ketemu. Wallahi inna hadha lahuwan nabiyyul ladzi tar'adakum bihil yahud. Ini bukan orang gila, ini bukan orang gendeng. Wallahi ini adalah nabi yang sering diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah sering cerita, jika ada nabi yang mulia, nabi agung, nabi akhir zaman, Farokritus, yang membawa berkah ke seluruh semesta alam, inilah dia orangnya. Yuk kita bondong-bondong masuk Islam. Sudah, kita tidak perlu ragu, yuk kita masuk Islam. Ketika itu orang 12 ini bersyahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke 12 ini masuk Islam semuanya. Ketika sudah masuk Islam, tidak dibiarkan ke 12 orang ini, masih diberi guru. Nama gurunya Mus'ab bin Umair. Ya, jadi Mus'ab bin Umair inilah yang membimbing ke-12 orang yang masuk Islam tersebut. Nanti Mus'ab bin Umair ini wafat ketika perang Uhud, mati syahid, ya, perang dengan Sayyidina Hamzah, tidak salah ya. 1 tahun di Mus'ab, di sana menyebarkan agama Islam di kota Yathrib. Ini kalau saya ceritakan ini bisa berpuluh-puluh jam. Ringkas cerita, orang Yathrib masuk Islam semua. Tahun depannya 72 orang pergi ke haji, langsung ketemu dengan Rasulullah, dan mereka matur kepada Rasulullah, ya Rasul, pindah saja. Gimana kalau kita pindah saja ke Yathrib? Kalau kita dakwah di sini di Mekah ini tidak strategis, tidak dapat orang. Kita tidak akan berhasil kalau kita berdakwah di kota Mekah ini terus. Yuk kita pindah. Pindah kemana? Pindah ke kota Yathrib saja. Ketika itu, jangan khawatir Rasul, kami semua akan menolongmu, katanya yang mau mengajak Rasulullah berdakwah pindah itu, ya. Kami semua akan mendukungmu. Nahnu ansoruh, kami ansor panjenengan Rasulullah. Tidak perlu takut, tidak perlu gemetar. Makanya NU mengadakan gerakan pemuda Ansor. Harus tahu sejarahnya. Ini sejarah Ansor. Akhirnya Rasulullah SAW meminta izin kepada pamannya yang belum masuk Islam ketika itu. Nama pamannya yaitu Abbas. Dan Abbas bertanya kepada Ansor, kamu membawa Muhammad ini, apakah kamu siap bertanggung jawab? Apakah kamu siap menangguhkan kerasulan Nabi Muhammad di sana? Kamu kok siap-siap, nanti malah di pertengahan perjalanan kamu malah Muhammad ini ada apa-apa kamu malah bertanggung jawab. Kamu siap? Kami siap menjaga Rasulullah, katanya. Wah, ini Ansor, orang-orang Ansor dulu hebat-hebat. Nahnu ansoru Rasulillah, katanya. Kami Ansor siap bertanggung jawab atas keselamatan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian setuju. Besok paginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seluruh sahabat-sahabat, yuk kita pindah semua ke kota Yathrib. Saya yakin Islam di sana, Islam akan berkembang, Islam akan maju di sana daripada di sini tidak berkembang. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya, tapi hijrahnya Rasulullah ini menunggu perintah, masih menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu perintah itu datang, Rasulullah kemudian langsung menghubungi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, tolong siapkan onta. Besok pagi saya mau pergi ke kota Yathrib. Wah, ini Rasulullah ini sudah kedengaran kalau Rasulullah ini akan pindah berdakwah ke kota Yathrib oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Akhirnya orang-orang Quraisy yang tidak pro dengan Rasulullah, mereka mengatur juga strategi bagaimana caranya menyerang Rasulullah. Nah, ini bagaimana cara membunuh Rasulullah.
bagaimana cara membunuh biar Rasulullah itu tidak berdakwah ke kota Yathrib. Bisa-bisa bahaya Rasulullah ini katanya. Akhirnya orang-orang Quraisy ketika itu musyawarah dan mengumpulkan pemuda-pemuda yang hebat-hebat dan mengatakan kepada pemuda-pemuda ketika itu, nanti malam kita Rasulullah habisi saja, kita bunuh Rasulullah ini katanya. Wah, ini Masya Allah ya, niat jahatnya. Nanti kalau Muhammad sudah keluar dari pintu rumahnya, kita langsung penggal kepalanya, kita langsung bacok. Bahasanya mungkin seperti itulah ya. Wallahu a'lam. Akhirnya Sayyidina Ali, Nabi Muhammad juga dapat perintah ketika itu dari Allah. Udah, akhirnya Sayyidina Ali menawarkan jasa ya. Sayyidina Ali menawarkan jasanya kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, saya masih muda, saya siap akan membela. Apa sih ya Rasul yang bisa saya bantu untuk dalam dakwah ini? Ini Sayyidina Ali. Udah Ali, kamu tidur saja, kamu tidur di tempat tidur saya itu. Saya mau berangkat ke Yathrib. Kamu menggantikan posisi saya tidur katanya. Oh siap Rasulullah, saya siap melaksanakan perintahmu. Ini seorang anak muda yang siap mati membela perjuangan Rasulullah SAW. Namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang mencoba membunuh Rasulullah, satu pun tidak ada yang melihat. Bahkan oleh Allah antara mereka dengan Rasulullah seakan ada tabir. Mereka tidak bisa kelihatan, tidak bisa melihat ketika Rasulullah itu sedang keluar dari rumahnya. Akhirnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar jalan terus hingga sampai di kampung. Nama kampungnya adalah Udaib. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ketika itu lapar, haus. Kemudian mampir di salah satu rumah. Ada seorang ibu tua di situ. Di rumah itu nama ibunya itu Ummu Hudaib. Beliau mengetok pintu, assalamualaikum, tidak ada jawaban. Kemudian, ada apa Pak? Di sini kira-kira ada air, saya haus katanya Abu Bakar. Katanya Rasulullah, haus, saya lapar, ada nasi enggak? Mohon maaf Pak, saya enggak punya nasi, saya enggak punya air. Ada kurma enggak? Enggak ada. Saya cuma punya domba wedus ya, punya domba itu ada di depan rumah saya itu. Nah, akhirnya oke, tidak apa-apa lah katanya Rasulullah. Katanya Abu Bakar juga sama. Mana? Ini dombanya. Waduh, dombanya itu bukan gemuk sahabat-sahabat, tapi kurus sekali. Oleh Rasulullah kemudian diusap-usap, kemudian air susunya itu keluar sangat deras. Padahal dombanya ini kurus ya, diusap-usap oleh Rasulullah, akhirnya keluar dengan deras air susunya. Keluar dengan banyak, akhirnya banyak orang-orang di situ yang meminum. Sampai Rasulullah cuma ambil satu tekuan saja dan mengambil sedikit secukupnya untuk dibawa ke perjalanan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan air susunya ini mengalir terus. Kemudian Rasulullah bilang terima kasih, saya mau melanjutkan perjalanan lagi, terima kasih sedekahnya, intinya begitulah. Kemudian Ummu Hudaib ini datang, suaminya datang, barusan saya kedapatan tamunya itu katanya dari jauh, lapar mencari nasi. Saya bilang tidak punya. Mencari air saya juga tidak punya. Saya bilang ada domba. Lalu kemudian ada dombanya pun itu kurus. Kemudian oleh orang tersebut dielus-elus, kemudian keluar air susunya dengan deras, lalu diminum. Bahkan ini sampai sekarang banyak sekali ini airnya, sampai banyak. Kemudian suaminya tersebut kaget dan mengatakan, wallahi innahu la Rasulullah. Wallahi, sesungguhnya yang kau ceritakan wahai istriku itu adalah baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah lama mendengar nama itu, cuman saya baru mendengar sekarang dari kamu. Wallahi, jika aku bertemu dengan orang itu, pastilah saya akan mengikuti ajaran orang tersebut. Beliaulah, wallahi innahu la Rasulullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Madinah. Beliau masuk ke Madinah kurang lebih dari 10 kilo dari kota Madinah. Beliau dapat perintah dari Allah, Muhammad, ketika itu hari Kamis, kamu coba bangun masjid di Kuba itu. Ya, kamu coba dirikan masjid di Kuba.
Sambil lalu sholat Jumat di sana di Kuba itu Rasulullah ikut membantu lah, mungkin ya, membantu membuat masjid atau sampai sholat Jumat Rasulullah di sana itu. Hari Sabtu, Minggu, kemudian Senin pagi, lantas Rasulullah itu melanjutkan perjalanan ke kota Yathrib. Kurang lebih dari 10 km. Di sana pada bertanya-tanya, sudah kangen, sudah rindu, ingin berjumpa. Mana Rasulullah ini, katanya mau ke sini kok tidak ada. Kebetulan ketika itu tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada semuanya. Jadi bertanya-tanya, mana Rasulullah? Jangan-jangan Rasulullah ini ada apa-apa di jalan ini. Jangan-jangan sudah dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Katanya banyak yang bingung. Semuanya kumpul, datang. Ketika itu nyampe ke kota Madinah, disambutlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menyambut Rasulullah dengan sambutan, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba sukru alaina mad'a lillahi da ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta ji'ta nawwartal madinah marhaban ya khairada. Telah datang, telah terbit rembulan purnama, bulan Badar, dari jurang Saniyatil Wada. Rasulullah itu digambarkan bagaikan rembulan yang bersinar, rembulan yang utuh Badar, yang bisa menyinari alam semesta. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta badrun, engkau bagaikan rembulan. Anta nurun, engkau bagaikan cahaya di atas cahaya. Anta nurun fauqa nur. Dan seterusnya dan seterusnya. Digambarkan seperti itu oleh orang Madinah untuk menyambut kedatangan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sejarah ringkas dari Isra wal Mi'raj yang kita harus yakini, yang kita harus percaya, jika itu adalah salah satu mukjizat khalidah, mukjizat yang abadi. Hal itu tidak jauh-jauh dari analisis ilmiah masa kini, tidak jauh-jauh dengan analisis sekarang, analisis ilmiah ya, bukan analisis non ilmiah yang saya bicarakan ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membenarkan adanya Isra Mi'raj dari Mekah sampai ke Malikil A'la dan balik lagi sebelum sholat subuh, sebelum terbit matahari, sudah balik lagi ke tempatnya yang semula di Mekah. Itu sains membenarkan tentang hal itu. Suatu ketika ada satu daerah, ada satu kabupaten lah, namanya daerah Mudor. Satu daerah Mudor ini semuanya juga mencaci Rasulullah. Jadi tidak ada hentinya orang-orang mencaci maki Rasulullah. Salah satunya adalah suku Mudor ini. Satu desa atau satu kampung menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Kanjeng Nabi itu mengatakan begini, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, berilah kepada mereka tahun-tahun seperti engkau berikan kepada kaum-kaumnya Nabi Yusuf, yaitu peceklik selama 7 tahun. 7 tahun sahabat-sahabat, gak ada air, gak ada makanan menimpa kepada suku Mudor. Didoakan oleh Rasulullah ini. Terpaksa sudah ya. Akhirnya kepala suku Mudor yang bernama Labid bin Robi'ah, pemimpinnya, kepala sukunya lah, mungkin bupatinya atau kepala desanya mungkin datang, ayo kita ke Rasulullah saja, kita datang ke Madinah. Namanya Labid bin Robi'ah, menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah kaget. Kemarin kamu mencaci-caci saya, sekarang kamu kesini mau ngapain, katanya Rasulullah. Apa tujuan kamu kesini? Maka Labid menjawab, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma lakina minal azli. Atainaka nashku khittatan jalla amruha
لسبع سنين واقفين على المهل أتيناك والأضرأ لساتها وقد دخلت أم الصبي عن الطفل وألقى بكفيه السجاء استكانات من الجوع سلطان ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الخمضل العامي والعز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تعمال للدنيا وللآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعات تزهزه عنا والشفاعات في الأهل. Ada apa kamu kesini? Katanya Rasul. Maka dijawab oleh Labik, kami datang kepadamu wahai khairul bariyah, sebaik-baik manusia di atas bumi, agar engkau merahmati kami. Kami datang kepadamu Muhammad untuk mengadu. Sudah tidak ada gandum di daerah kami, di daerahku tidak ada gandum. Kami datang kepada engkau Muhammad dengan meninggalkan gadis-gadis di rumah kami yang bibirnya pecah-pecah, ibu-ibu yang menyusui anaknya sampai ditinggalkan karena tidak keluar air susunya. Pemuda-pemuda di rumah kami, di tempat kami lemah lunglai, tidak berdaya. Kami kekeringan. Yang dimakan kami hanyalah hamdol. Apa hamdol itu? Hamdol itu rumput di padang pasir yang rasanya sangat pahit sekali. Itu hamdol namanya, ya. Oleh karena itu, engkau harapan kami Muhammad di urusan dunia, bahkan urusan akhirat. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Maka Nabi Muhammad SAW mendengar keluhan dari Labik yang jauh-jauh meminta syafaat, meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma askihim ghaisam mughisa wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la bala'in wa la hadmin wa la ghara. Ya Allah, turunkanlah hujan di suku Mudhar, hujan yang membawa rezeki, hujan yang membawa rahmat. Jangan hujan yang membawa malapetaka atau tenggelam, yang membawa banjir atau yang merusak, katakanlah bencana. Mereka belum pulang, ya, di sana di Mudhar sudah hujan. Itu doanya Rasulullah kepada suku Mudhar. Inilah cerita dari kitab tarikh sahabat-sahabat. Jadi kalau mau tahu cerita ini jangan dicari di kitab Hulasah Nurul Yakin di MI atau SD kelas 4. Tidak ada cerita seperti ini. Kalau sahabat-sahabat ingin tahu cerita seperti ini, ya, kalau ingin tahu ceritanya ini, baca kitab Al-Kamil fit Tarikh lil Imam Ibnu Asir 13 jilid. Yang kedua, cari kitabnya Tarikh Ibnu Khaldun 14 jilid. Yang ketiga, cari di kitab Tarikh Umam wal Mulk Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid. Yang keempat, cari di kitab Tarikh Hadaril Islamiyah Dr. Ahmad Salabi 9 jilid. Kalau di Hulasah Nurul Yakin, ya sepertinya tidak menemukan nanti sahabat-sahabat, ya. Baik, saya lanjut. Ada lagi seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ini juga mencaci Rasulullah SAW. Muhammad suka minum arak dengan teman-temannya. Kalau ngomong Muhammad itu suka ngawur, suka peminum-peminum khamr, suka mabuk-mabukan dengan sahabat-sahabatnya. Wah, sampai kedengaran ke telinganya sahabat-sahabat. Bahkan Rasulullah sendiri juga mendengar. Sahabat-sahabat ketika itu tidak terima. Ya Rasul, saya akan mencari orang yang bernama Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma itu. Dia sudah kelewatan ya Rasul, ngata-ngatain jenengan dengan kata-kata jenengan orang majnun, orang gila, tukang mabuk, orang sinting dan macam-macam. Saya akan cari yang bernama Abu Zuhair bin Abi Salma itu. Kalau ketemu nanti saya penggal kepalanya, saya potong kepalanya itu, katanya sahabat melapor kepada Rasulullah. Tumben Rasulullah itu mengatakan, iyalah, silakanlah kamu cari saja orang itu, katanya.
Akhirnya sahabat-sahabat mencari, gak ketemu, belum ketemu. Bahkan Ka'ab bin Zuhair ini menghadap sendiri kepada Rasulullah. Di saat sahabat-sahabat sudah ricuh, sudah ingin mencari Ka'ab bin Zuhair sendiri ini mau menyamperi Rasulullah dengan sendirian. Takut dia ya. Ketika itu Rasulullah berada di mihrab, sahabat-sahabat ya. Kemudian berjumpa, ya Rasul katanya, ya Muhammad. Ya, tidak pakai salam dia karena dia bukan orang Islam masih. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Ya, benar. Saya dengar para sahabat-sahabatmu mencari Ka'ab bin Zuhair. Kalau ketemu nanti mau dipenggal kepalanya, lehernya mau dipenggal. Ya, betul. Kalau gini gimana Muhammad? Kalau seumpamanya dia kesini minta maaf, bagaimana Muhammad? Apakah kamu mau memaafkan? Ya, saya akan memaafkan. Kalau dia masuk Islam, apakah kamu percaya Muhammad? Ya, saya percaya, katanya Muhammad ya. Kemudian dia buka, tutup mukanya sambil lalu mengatakan, Ana Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah, sayalah orangnya Muhammad yang mencacimu itu. Silahkan, if'al bi masyita. Sekarang terserah kamu Muhammad, mau diapakan Muhammad, terserah engkau, silahkan. Saya ini adalah orangnya. Saya kesini mau minta maaf. Dan apakah engkau mau memaafkan kesalahan saya Muhammad? Ya, saya mau maafkan. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW memaafkan Ka'ab dan kemudian Ka'ab masuk Islam. Karena Ka'ab ini basicnya, dasarnya, fundamennya seorang penyair, maka beliau membuat syair. Banat su'adu faqal bil yawma madbulu mutayyamun israha lam yufda maqbulu tas'al wusatu janabaiha wakiluhum innaka yabna abi salma la maqtulu wa qala kullu khalili kuntu abuluhu la uriyannaka inni anka mas'ulu فَقُلْتُ خَلُّوا سَبِيلِي لَأَبْلَأُمُ وَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ مَفْعُولُ كُلُّ بَنِي أُنْثَى وَإِنْ طَلَّتْ سَلَامَتُهُ يَوْمًا عَلَى آلَإٍ حَتْبَعَ مَحْمُولُ نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَعْمُولُ مَهْلًا هَذَاكَ الَّذِي أَوْضَلَّ نَفِيلَةً قُرْآنِ فِيهِ مَوَاعِظُ وَتَفْصِيلُ لَقَدْ أَقُومُ مَقَامًا لَوْ يَقُومُ بِهِ أَرَى وَأَسْمَعُ مَا لَوْ يَسْمَعُ الْفِيلُ إِنَّ الرَّسُولَ لَشَيْفٌ يَسْتَضَأُ بِهِ مُهَنَّةٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهَا بِبَطْنِ مَكَّةَ لَمَّا أَسْلَمُوا زَالُوا فَمَا زَالَ أَنْكَسُوا وَلَا كُسُفُوا عِنْدَ لِقَاءِ وَلَا إِلٌ مَعَازِيلُ dan seterusnya dan seterusnya. Untuk santri-santri paling tidak kalian harus paham, harus hafal. Banat su'adu faqol, hafal Labid bin Rabi'ah, hafal Umayyah bin Abi Salb, hafal Fus'al Ayadi, hafal Ka'ab bin Abi Zuhair dan seterusnya dan seterusnya. Paling tidak santri harus dipelajari, dipaham. Ya, apa artinya itu? Sungguh engkau Muhammad orang besar, Muhammad engkau sungguh orang yang mulia, orang yang besar. Engkau bagaikan pedang yang bisa memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan keburukan. Engkau datang dari suku Quraisy di kota Mekah dengan gagah dan berani, ditemani dengan para sahabat yang juga gagah pemberani dalam menegakkan tonggak-tonggak kebenaran, tapi sangat tawaddu, sangat rendah hati, dan akhlaknya engkau sangat dan sungguh mulia. Dan di dalam perperangan engkau menjadi singanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar
bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Kidrah bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Azar bin Sharuh bin Arruh bin Falih bin Abir bin Arfahsyad bin Syam bin Nuh bin Lamak bin Ma'tus Saleh bin Ahnuh bin Idris bin Ilyarid bin Mihlail bin Kinan bin Anus bin Sif bin Adam alaihi salam. Hafidhal ilah dhu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawunan lismihi tarakus sifa afalam yusib hum aruhum min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga para leluhur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari embah-embahnya itu tidak ada yang hasil perzinaan, tidak ada satupun yang hasil dari maksiat, tidak cacat, tidak aib, nama jelek tidak nempel pada leluhurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah orang-orang mulia, semuanya adalah orang-orang baik, hasil dari nikah sah yang semuanya itu. Kenapa Allah menjaga dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad? Kenapa Allah menjaga itu? Karena mereka semua membawa nur Muhammad. Syaratun saranurun nubuwati fi asariri himul bariyah wa bada badruhu bi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa banihi Abdillah. Nur Nabi Muhammad berjalan mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai turun terus ke bawah, ke bapak-bapaknya, ke leluhur-leluhurnya, terus terang benderang sampai ke kakek-kakeknya Abdul Muttalib, sampai juga kerama beliau, ayahanda beliau Sayyid Abdullah, sampai lahir baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nur Muhammad berhenti kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtazzal arsyu taraban wastibshara wasdadal kursyu haibatan wa waqara wamtalatu samawati anwara wadajjatil malaikah وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. Sekali lagi bagi saya dan juga siapapun yang melihat di tayangan di channel YouTube alias dan Opo ini, jangan lupa sahabat-sahabat, sekarang bulan Maulidun Nabi, silakan rayakan baik di surau-surau, di musola, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di pasar-pasar, rayakan. Sekali lagi saya mengatakan, man azzama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa dari umatku yang memuliakan hari kelahiranku, kelak nanti akan aku beri syafaat di yaumil qiyamah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memberi pertolongan ketika itu kecuali baginda agung Nabi Yuna, Nabi akhiruz zaman, Nabi dari segala Nabi, Nabi dari akhirul anbiya, akhirul mursalin, akhirus syuhada, akhirus solihin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan kepada sahabat-sahabat. Jika ada kesalahan
itu mutlak dari saya pribadi, ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khati'atani tawwabun. Setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan dan khilaf. Sebaik-baik kesalahan adalah meminta maaf. Saya sebagai anak Adam, jika ada kalimat yang kurang berkenan, kurang pas di hati para sahabat-sahabat dan siapapun yang menyaksikan video ini, kami mohon maaf. Tapi jika ada kebenaran, itu mutlak pastilah datangnya dari Allah. Aqulu qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut.